Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusannya, rizkinya ya teman-teman. Hari ini temenin aku, temenin bukan ngapain sih ya, temenin aku masak ya teman-teman. Ini mau bikin mendoan, tuh minyak udah saya panaskan ya. Udah saya panaskan, terus juga bumbu udah saya ejerin ini pakai tepungnya. Hari ini sedikit agak-agak ada insiden ya teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya gini, ini kelihatan gak sih kalau saya habis nangis sambil masak ya teman-teman, sambil dengerin saya cerita. Sebenarnya sih ini bukan curhat ya, bukan nyari simpati juga, cuman kembali lagi sebenarnya buat pengingat diri sama buat pengingat yang lain ya. Ini minyaknya udah panas banget, jadi cepat kering. Ini bikin mendoan sama oseng lensa teman-teman. Hari ini saya mau oseng lensa nih. Oseng lensa dioseng sama dage kalau bahasa sini itu dages. Mau sama oncom tapi nggak ada, jadi saya mau pakainya dage. Ini saya juga udah siapin bawang merah, bawang putih sama cabe. Astagfirullahaladzim, gimana ya ceritanya teman-teman. Sebenarnya gini, tadi kan adalah ya saudara yang lagi hajatan ya. Jadi gini, dibanding-bandingkan loh. Memang saya ya selama ini tuh nggak pernah yang namanya itu cerita yang bener-bener sama saudara. Misalnya cerita tentang keadaanku yang ibaratnya maaf lagi susah, lagi gimana gitu. Saya memang jarang cerita ya. Jadi tuh selalu menutupi, berusaha gitu ya. Berusaha menutupi. Ini ceritanya dari mana ya? Karena saya jadi melo lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi melonya gini. Saya kan memang kakak saya tuh lagi hajatan, kebetulan jauh ya dari sini, butuh waktu sekitar 5 jam. Emang saya nggak bisa datang dan juga nggak bisa nitip gitu loh, dalam arti kan nitip kondangan ya. Nah yang lain kan pada jauh-jauh itu pada nitip ya teman-teman. Jadi saya itu memang kebetulan belum bisa nitip. Jadi terus dibandingin gini loh, kenapa sama orang lain bisa, sama keluarga sendiri nggak bisa gitu. Sebenarnya bukan masalah kayak gitunya ya teman-teman, karena memang tuh saya nggak ada, lagi belum ada gitu. Masa kondangan sama keluarga sendiri tuh sedikit gitu loh, maksud saya begitu. Dan maaf, selama ini memang saya ya, ini bukan cerita kejelekan atau gimana, sebenarnya astagfirullahaladzim, mau cerita motivasi, jadi kayak curhat, meluapkan emosi. Bukan emosi sih, saya sih udah insya Allah memaafkan semua yang saudara telah itu ya. Saya juga sejauh ini gitu, saya tuh berusaha nggak merepotkan keluarga, juga nggak merepotkan orang lain gitu loh. Berusaha mandiri gitu loh teman-teman. Berusaha mandiri dalam arti memang saya itu kan dari keluarga nggak ada gitu ya, cukup dalam arti cukup makan, cukup apa gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jadi sedih banget. Intinya ya sih sebenarnya ya teman-teman, jangan jatuhkan mental orang di sekitarmu, entah itu saudaramu, entah itu anakmu, entah itu siapapun itu ya. Jadi jangan dijatuhkan mentalnya ya. Misal mengata-katain dia, keadaannya dia lagi nggak ada atau gimana, jangan dijatuhkan mentalnya ya teman-teman. Ini tips banget loh, biar itu
Kalau setidaknya kalau kamu atau kalian nggak bisa membantu gitu, paling nggak ya jangan menjatuhkan mental saudaramu atau keluargamu gitu loh teman-teman. Gitu aja sih. Saya lagi nggak cerita gimana ya, jadi kan kalau memang cerita kayak gini sensitif ya, apalagi sama yang deket, misal saudara atau apa. Jadi udah saya itu dulu ya teman, saya tunggu nih mendoannya selesai, habis itu saya mau tumis lensanya. Memang saya udah dari jam 10 ya, sekarang jam 1, udah 3 jam udah berusaha mereda, tapi yang namanya orang ya kalau lagi dalam keadaan kayak gini kan kasar gitu loh, dibilang sensitif lah ibaratnya ya, sensitif banget gitu loh. Dibilang nggak mampu atau apa, padahal ya selama ini saya jujur banget nih, jujur, bukannya lagi membandingkan, memang saya dari keluarga nggak ada atau kakak saya belum pernah yang namanya dikasih duit sama keluarga, sama kakak terutama, karena saya anak 8. Yang gedenya itu 200.000 tuh nggak pernah loh, gedenya 100.000 tuh pernah, cuman kan kepada anak saya, memang anak saya 4 ya, gak banyak gitu, jadi memang itu dibagi, kadang itu sendiri gitu sama itu, tapi saya nggak pernah gitu minta gitu, misal saya nggak punya uang buat beli beras gitu, saya nggak pernah mbak atau mas minta gitu, minta uang buat beli beras tuh saya nggak pernah loh. Tapi tolong ya teman-teman, jangan jatuhkan mental saudaramu yang ibaratnya yang lagi susah, apalagi apa, kalau kamu nggak bisa membantu ya setidaknya mendoakan, dan jangan mengata-katai kasar, karena itu orang kalau lagi ekonominya terpuruk itu sensitifnya luar biasa loh. Makasih ya teman-teman, nggak apa-apa deh kalau seandainya kakak saya, teman saya yang nonton, mudah-mudahan ini sebagai inspirasi, sebagai tahu sebenarnya apa. Saya malah justru pernah dikasih uang sama teman saya 300.000, 500.000, 100.000, dan itu tuh karena mereka bukan kasihan ya, aku sih niatnya minjem, tapi mereka ya udahlah pakai dulu kayak gitu loh, bukan karena apa, bukan karena aku minta, aku niatnya minjem, tapi mereka karena tahu keadaanku ya udahlah pakai aja gitu. Memang aku niatnya insya Allah ya suatu saat kalau aku punya rezeki aku tuh pengennya ngembaliin gitu, tapi yang namanya masalah ini kan sensitif ya teman-teman ya. Jadi tolong, maksudnya bagi siapapun, entah teman dekat atau saudara, jangan berkata lah kalau setidaknya kalian nggak bisa membantu, ya paling nggak usah menjatuhkan mentalnya lah ya teman-teman. Maaf ya teman-teman yang udah dukung saya, insya Allah nih teman-teman online malah justru lebih mendukung dalam hal saya nge-YouTube ini. Soalnya juga pernah saya dikatain sama kakak saya kayak gini, ngapain sih lihat kamu, katanya. Aku kan bilang, kak tolong tonton videoku, ngapain sih ngeliatin kamu, bosen tau nggak ngeliatin kamu kayak gitu, mending nonton orang lain gitu. Saya kan tambah sedihnya kayak gimana ya teman-teman ya, bukan saya menjelekkan keluarga sendiri, bukan, sebenarnya kayak gini, kalau saudaramu sedang berusaha, tolong jangan disepelekan gitu loh. Kalau kamu nggak bisa membantu ya paling nggak mendoakan, usaha, jangan berkata kasar gitulah. Makasih ya teman-teman, udah saya mau bikin videonya nggak saya lanjutin ya, karena saya jadi tambah sedih kalau saya lanjutin masak dan ceritanya. Makasih ya teman-teman atas dukungannya, doanya yang selalu support aku gitu loh. Jadi itu motivasi banget buat aku. Ini nggak, sebenarnya saya bukan kenapa-napa, saya pengen itu, tapi sebagai cerita, maksudnya cerita ke teman-teman, tolong jangan jatuhkan mental saudaramu, temanmu, dan juga orang di sekelilingmu. Kalau kamu tidak bisa membantu ya udah doakan, kalau nggak bisa bantu ya doakan, ya abaikan gitulah.
biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri, usahanya sendiri gitu. Kalau kamu nggak usah, biarin aja gitu loh, nggak usah yang ibaratnya ikut campur, ngata-ngatain, nasehati, malah justru yang menyakiti hatinya dia, perasaannya gitu loh. Makasih ya teman-teman yang udah dukung aku selama ini, makasih banget. Maaf ini bukan gimana-gimana, tapi ini sesi curhat dan juga biar temen-temen tuh tahu gitu loh, taunya maksudnya. Astagfirullahaladzim, mungkin semua orang pernah ngalamin ya, pernah ngalamin yang seperti saya rasakan, dan mungkin jadi motivasi juga buat kalian biar nggak menyakiti orang lain. Makasih ya teman-temannya atas dukungannya. Dadah, assalamualaikum, salam buat keluarga ya teman-teman. Saya goreng doanya udah selesai, sambil curhat sambil nangis juga. Ini udah terbawa ketawa, terbawa udahlah, tapi tetap keinget aja loh teman-teman. Udah ya, dadah, assalamualaikum, mohon dukungannya ya teman-teman. Doanya juga biar saya maksudnya kuat, biar saya bisa tumbuh di sini, membuktikan kepada orang lain, kepada saudara bahwa saya mampu.